Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya secara virtual yang ke-309 Gereja Baptis Indonesia Semirna, Bandar Lampung. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Mari kita memperhatikan seputar berita Semirna. Yang pertama, jam doa akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 15 September tahun 2021 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing, dan silahkan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Semirna. Yang kedua, persekutuan prima akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 September pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom dengan pembawa acara Bapak Sumardi, renungan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo, host Zoom oleh Bapak Robin Simanjuntak, mengundang anggota prima untuk ikut dalam persekutuan tersebut. Yang berikutnya, sekolah minggu dilaksanakan setelah ibadah, dimulai pukul 9.45 untuk kelas dewasa, pukul 10 untuk kelas remaja, pukul 9.30 kelas pratama dan indria. Silahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti secara virtual. Laporan kegiatan ibadah pada tanggal 5 September 2021 dihadiri oleh 82 orang. Doa Rama tanggal 1 September dihadiri oleh 47 orang dan sekolah minggu dihadiri oleh 29 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Leonel Gablaster Tambunan pada tanggal 13 September, Bapak Gideon Urbanus Tanusaputra pada tanggal 14 September, dan Bapak Robinson Simanjuntak pada tanggal 15 September. Kitab Amsal pasal 3 ayat 16 berbunyi, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikianlah seputar berita Semirna sepanjang minggu ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam saat teduh. Panggilan berbakti diambil dari kitab Mazmur 59 ayat 17 berbunyi, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari pujian jemaat, suplemen nyanyian pujian nomor 677 saat pagi hari.
Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pada hari ini kami sungguh mengucapkan puji dan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi bangsa kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Sucikanlah tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, supaya kami layak untuk menghampiri tahta kasih kuasa-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya nanti di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima pujian, menerima hormat, dan juga menerima segala sesuatu yang akan kami persembahkan pagi ini demi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon diampuni akan tutur kata, tingkah laku, serta perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah sembah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhanku dan Allahku di tempat yang maha tinggi. Karena segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian nomor 348, Hitunglah Berkat-Mu. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukah keadaanmu? Salib-Mu beratkah di atas bahu? Hitunglah berkat-Mu, pasti kau lega dan menyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Bila kau melihat orang banyak uang, ingat harta Kristus tidak terbilang. Hitunglah berkat-Mu sungguh tak terperi, surga milik ahli waris ilahi. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Dalam susah dan segala cobaan, ingat Tuhan Allah yang menguatkan. Hitunglah berkat-Mu malam pun serta sepanjang umur hidupmu di dunia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga yang mulia, di tengah-tengah berlangsungnya ibadah kami pada pagi ini, kami ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sucikan supaya persembahan dan persepuluhan kami dapat menjadikan nama Tuhan dipermuliakan dan diperluaskan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Mugiharjo, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari suplemen nyanyian pujian nomor 676, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berharga bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa memohon agar Roh Kudus akan menolong kita dan memampukan kita untuk memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah berlangsungnya ibadah kami hari ini. Kami bersiap diri untuk menerima firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus akan menerangi kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami mampu untuk memahami firman-Mu sebatas Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-8.
Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dengan judul Berpikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berpikiran Kristus. Bapak Ibu saya kasihi, ada pepatah mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwa kita tidak pernah bisa memahami dan mengerti dengan pasti apa yang terjadi dalam hati seseorang. Yang kita bisa lihat adalah lahiriahnya saja, kata-kata yang bisa kita dengar saja, sikapnya saja, tetapi bagaimanakah suara hatinya yang sesungguhnya kita tidak pernah bisa memahami dengan jelas dan dengan pasti. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita sering kecele. Dalam bahasa Jawa itu kecele. Ada unsur tertipu. Yang kita berpikir mungkin orang itu baik-baik saja, tetapi ternyata dalam hatinya ada niat tidak baik. Kita melihat, kita mengenal bahwa orang itu bisa dipercayai, tapi ternyata hatinya bersuara bahwa dia tidak bisa dipercayai. Kita mengira bahwa dia adalah seorang sahabat yang baik, tetapi juga ternyata mengkhianati. Kita merasa bahwa dia seorang yang penuh dengan pengertian, tetapi ternyata dia seorang yang berani menzolimi. Dan itu fakta dalam kehidupan kita, bahwa benar adanya dalamnya laut dapat diduga dan dalam hati siapa yang tahu. Namun puji Tuhan, haleluya, oleh karena kita diizinkan oleh Tuhan untuk bisa mengetahui sebagian kecil isi hati Tuhan. Tuhan mengizinkan kita, orang-orang yang sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena iman dan keyakinan kita, maka Tuhan mengizinkan kita untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti bagaimana isi hati Tuhan. Dan itu sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita dan yang sangat luar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar hidup kita ini memahami, mengerti pikiran Kristus yang akhirnya keseluruhan dari hidup kita ini sama seperti pikiran dan perasaan Kristus. Sekali lagi, mengapa Tuhan izinkan kita mengerti isi hati Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan kita mengerti sebagian kecil dari pikiran dan perasaan Tuhan? Agar hidup kita, pikiran dan perasaan kita sama seperti pikiran dan perasaan Kristus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan menjadi sebuah hal yang sama seperti yang ada dalam pikiran Kristus dan yang ada dalam perasaan Kristus. Bapak Ibu yang kasih, mari kita pahami nats ini dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 ini. Kita akan mengerti bagaimana pikiran dan perasaan Kristus itu dan bagaimana kita semuanya hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yang pertama, dalam hidupmu bersama, ayat itu dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Bagian yang pertama adalah kita akan memahami makna dari dalam hidupmu bersama. Kalau kita melihat ayat ini, dengan kata atau dengan kalimat dalam hidupmu bersama, itu artinya Kristus sedang mengharapkan, Paulus juga sedang menekankan bagaimana kita hidup di dalam sebuah persekutuan. Kita punya persekutuan, kita punya jemaat, kita punya kelompok jemaat, dan Paulus mau supaya dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita berpersekutuan,
masing-masing orang yang ada di dalamnya, masing-masing anggota gereja mempunyai hidup, punya pikiran, dan punya perasaan yang sama seperti Kristus punya. Bapak Ibu saya kasih, kata bersama itu artinya berarti hidup bersama dalam persekutuan. Ayat ini diberikan kepada kita semuanya yang ada dalam persekutuan. Paulus menyampaikan pada waktu itu kepada jemaat di Filipi. Dan sekarang Paulus menyampaikan kepada kita jemaat di Smyrna. Dalam persekutuan jemaat Smyrna, apa maknanya? Maknanya adalah agar hidup kita dalam persekutuan harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Hidup kita dalam persekutuan Smyrna harus berkenan dan menyenangkan hati Kristus. Dan nanti kita akan lihat bersama-sama apakah persekutuan kita adalah persekutuan yang menyenangkan Kristus. Apakah kelompok kita, apakah kumpulan jemaat kita ini merupakan kumpulan, merupakan persekutuan yang sesuai dengan maksud Kristus. Artinya apakah persekutuan kita ini diperkenan oleh Kristus, apakah menyenangkan hati Kristus, apakah membanggakan hati Kristus, atau persekutuan ini hanya kita pakai untuk menyenangkan diri sendiri dan memuaskan diri sendiri. Mari kita lihat bersama-sama apa yang Tuhan mau dalam persekutuan kita. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 dan 25 akan memberikan petunjuk kepada kita sekalian bagaimana persekutuan itu harus terjadi di dalam Kristus. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu saya kasih, inilah pikiran dan perasaan Kristus ketika melihat persekutuan yang ada di bumi ini. Inilah pikiran perasaan Kristus ketika mengerti dan mengetahui dan juga memahami bagaimana Kristus ada dalam persekutuan itu dan bagaimana kehendaknya harus terjadi dalam kehidupan persekutuan itu. Sekali lagi saya sampaikan, inilah yang dimaksudkan Kristus agar persekutuan yang ada di bumi ini, kumpulan-kumpulan jemaat, termasuk persekutuan Smyrna yang ada di dalamnya. Kristus punya pikiran dan punya perasaan yang seperti dituangkan dalam firman Tuhan di Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25 ini. Dan sebab itu mari kita akan lihat bersama-sama bagaimanakah pikiran Kristus, bagaimanakah perasaan Kristus, bagaimanakah harapan Kristus kepada persekutuan kita ini. Yang pertama di sana disebutkan adalah marilah kita saling memperhatikan. Oleh sebab itu dalam persekutuan kita harus ada unsur saling memperhatikan. Satu jemaat dengan jemaat yang lain saling memperhatikan. Gembala sidangnya memperhatikan jemaatnya, jemaatnya memperhatikan gembala sidangnya. Satu dengan yang lain saling memperhatikan, saling mendoakan. Dan mereka saling berkunjung di dalam kehidupan mereka berjemaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tatap muka maupun virtual, menanyakan kabarnya, menanyakan kesehatannya, menanyakan berbagai banyak hal. Dan itu merupakan wujud dari hidup dalam persekutuan yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, kehidupan orang yang ada dalam persekutuan itu hendaklah tidak hanya menuntut diperhatikan, tetapi juga harus memperhatikan. Dan firman Tuhan di situ jelas dikatakan, hiduplah atau marilah kita saling memperhatikan, bukan hanya menuntut untuk diberikan. Satu dengan yang lain, siapa saja. Ada banyak cara untuk kita bisa saling memperhatikan. Bahkan media kita, alat komunikasi kita sudah canggih. Kita bisa bertatap muka melalui handphone kita. Dan kita juga bisa menanyakan berbagai hal melalui handphone kita. Dan sebab itu mari kita gunakan kesempatan
dengan media yang ada, dengan kemajuan teknologi yang ada, untuk bisa memenuhi kaidah dari persekutuan itu, yaitu saling memperhatikan. Ketika kita bisa saling memperhatikan, maka kita bisa saling membantu dan saling menolong. Apa yang perlu saya kerjakan, apa yang perlu saya sampaikan, apa yang perlu saya berikan, dan lain sebagainya. Dan marilah kita bersama-sama untuk menjadi pribadi yang bukan pribadi yang yang memperhatikan, bukan yang hanya pengen diperhatikan. Apa unsur yang kedua? Unsur yang kedua adalah supaya kita saling mendorong dalam kasih. Persekutuan yang ada, persekutuan Smyrna kita yang kita punya, yang kita banggakan, jemaat Smyrna yang kita banggakan, di dalamnya harus ada unsur satu dengan yang lainnya saling mendorong dalam kasih. Semua mengasihi, entah itu tua, entah itu muda, entah itu anak-anak, entah itu senior, semuanya saling mengasihi. Tidak hanya menuntut saya perlu dikasihi saja, tetapi juga harus menggerakkan diri sendiri untuk bisa mengasihi orang lain yang ada dalam persekutuan itu. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di status WA saya bahwa keluarga adalah tempat di mana kita bisa menemukan kasih dan pengorbanan. Kalau Smyrna ini disebut sebagai keluarga besar, pertanyaan buat kita adalah, apakah dalam keluarga kita ini kita juga bisa menemukan kasih dan pengorbanan? Wah, ini tantangan buat kita. Ini tantangan buat kita. Sungguhkah kita bisa merasakan kasih dan pengorbanan dalam keluarga kita ini? Sungguhkah keluarga Smyrna ini menjadi tempat bagi kita untuk mencurahkan kasih kita dan melakukan pengorbanan kita? Menjadi evaluasi kita semuanya. Yang ketiga adalah, ada sambungannya, hendaklah kamu saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Garis bawah ini, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi dalam persekutuan itu, setiap kali ada pertemuan, setiap kali ada acara, setiap kali ada kegiatan, di dalamnya harus ada kasih dan masing-masing kita bisa mendorong untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang tidak baik jangan dilakukan. Hanya pekerjaan-pekerjaan yang baik saja yang dilakukan. Jadi keaktifan kita dalam persekutuan itu akan mendorong kehidupan kita hidup dalam kasih dan juga hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi salah kalau persekutuan gereja, persekutuan apa saja yang kita punya, baik itu persekutuan prima, warna, sempurna, youth, tetapi di dalamnya tidak mendorong kasih dan juga tidak mendorong untuk berbuat baik. Itu bukan makna dari persekutuan yang seperti Tuhan maksudkan. Ternyata dalam persekutuan itu malah nyebar gosip, nyebar isu, nyebar hoax, nyebar kebencian, dan lain sebagainya. Itu juga tidak sesuai dengan makna dari persekutuan yang Tuhan maksudkan. Oleh sebab itu hal-hal yang seperti itu harus dihilangkan. Kalau kita punya kebiasaan, kemudian kita hidup dalam persekutuan dan ternyata dalam persekutuan itu hanya mencari kejelekan orang dan ngerasani orang, stop. Tidak boleh lagi karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita dituntut oleh Tuhan, kita diperintahkan oleh Tuhan supaya kita setia dalam persekutuan itu. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun yang terjadi dalam persekutuan itu, mungkin terjadi kekecewaan, mungkin terjadi ketidakpuasan, mungkin terjadi berbagai macam kesakitan hati, tetapi kondisi-kondisi itu tidak boleh membuat orang menjadi jauh dari persekutuan. Karena firman Tuhan jelas, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Apakah ada yang melakukan seperti itu? Mereka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah oleh karena berbagai macam alasan. Apakah ada? Ternyata firman Tuhan katakan ada. Dikatakan di sana, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata ada beberapa orang yang senangnya menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibadahnya, persekutuannya tergantung dari mood hatinya. Kalau hatinya senang, hatinya cocok, ikut persekutuan. Tapi kalau enggak senang, kalau enggak cocok, tidak ikut persekutuan. Mohon maaf,
firman Tuhan tidak mengatakan itu. Tapi firman Tuhan mengharuskan kita untuk rajin dalam pertemuan-pertemuan ibadah, rajin dalam persekutuan apapun kondisi dan keadaannya. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan, kalau ada ketidakcocokan, kalau ada berbagai macam pergumulan dan persoalan, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan juga menjelaskan, tetapi marilah kita saling menasehati. Kita saling menasehati satu dengan yang lainnya. Saya pendeta, saya gembala sidang tidak alergi mendengarkan nasihat. Dan justru itu menjadi kekuatan kami, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu punya permasalahan dengan gembala sidang, dengan pendeta, siapa saja, di mana saja, sampaikan kepada Pak Pendeta, sampaikan kepada Pak Gembala Sidang, supaya jangan jadi rasanan satu dengan yang lain. Kalau terjadi rasanan-rasanan maka sudah tidak memenuhi kaidah persekutuan seperti yang Tuhan maksudkan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu saling menasihati satu dengan yang lain. Artinya saling itu satu dengan yang lain. Saya menasihati saudara, saudara menasihati saya, dan demikian semuanya bertujuan untuk kemuliaan, bertujuan untuk kebaikan bersama-sama, dan tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir di sana dikatakan, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat, bukan semakin loyo. Semakin giat, semakin bersemangat, semakin berkobar-kobar. Oleh sebab itu mari kita lihat kondisi kita pada hari-hari ini. Apakah semangat kita 5 tahun yang lalu masih ada sampai hari ini? Apakah bakti kita, apakah kerinduan kita masih sama seperti dulu ketika Smyrna ini ada sampai hari ini? Atau sudah luntur semuanya oleh karena dimakan oleh waktu dan peristiwa? Tapi firman Tuhan jelas katakan, hendaklah kamu semakin giat melakukannya, bukan semakin loyo melakukannya. Bapak Ibu saya kasihi, perhatikan ayat yang kelima tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kata hendaklah itu literalnya adalah pertahankanlah. Kalau mau ditulis literal semuanya adalah pertahankanlah sikap baikmu kepada sesamamu di persekutuan itu seperti teladan Kristus. Puji Tuhan kalau Smyrna dimulai dari sesuatu yang baik. Kita ingat bersama-sama bahwa kita punya semangat yang sama, kita punya hati yang sama, kita punya kerinduan yang sama, dan kita punya cita-cita dan angan-angan yang sama ketika kita bersama-sama mendirikan Smyrna ini. Dan firman Tuhan katakan apa? Pertahankanlah itu. Kalau Smyrna ini dibangun dari rasa kekeluargaan pada waktu itu, pertahankanlah itu. Sehingga sampai hari ini pun dan sampai kapanpun, setiap orang yang ada dalam keluarga Smyrna sungguh-sungguh menikmati rasa kekeluargaan itu. Nah, kalau sampai hari ini ternyata rasa kekeluargaan itu sudah mulai pudar, maka kita sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa iblis tidak suka dengan kesehatian. Iblis tidak suka dengan kesatuan. Iblis tidak suka dengan kerukunan. Oleh sebab itu iblis dengan berbagai macam cara akan merusak kerukunan itu, akan merusak kekeluargaan itu, akan merusak persahabatan itu. Dan ironis kalau kita dipakai oleh iblis untuk menjadi alat-alatnya. Pertahankanlah sikap baik itu, pertahankanlah kasihmu itu, pertahankanlah rasa kekeluargaanmu itu, pertahankanlah rasa persahabatanmu itu. Dan firman Tuhan katakan seperti itu. Sikap baik di Smyrna, mari kita pertahankan. Kekeluargaan kita, kesehatian kita, kerjasama kita, dan lain sebagainya, sesuatu yang baik mari kita pertahankan. Mengapa harus dipertahankan? Karena iblis selalu mencoba untuk merusak apa yang sudah baik yang ada dalam persekutuan. Yang kedua, rendah hati seperti Kristus. Yang kedua, rendah hati seperti Kristus. Pada suatu kali ada seorang ibu-ibu kota yang datang ke kampung, kemudian dia belanja di pasar. Ketika dia belanja di pasar,
dia sedang membeli sayuran di bakul sayur yang sudah sepuh, sudah tua, dan hanya menggelar dagangannya beberapa saja, dan ibu itu mulai menawar dagangan dari ibu-ibu sayur itu. Ketika dia menawar dagangannya, kemudian dia mengambil sayuran, dia mengangkat bajunya, dan ternyata di tangannya itu ada gelang emas yang begitu rentek-rentek, yang begitu panjang, krempiang-krempiang yang begitu banyak, dan semuanya nampak gemerlapan. Dan dia berkata, sayurnya kok sudah mulai jelek. Sebenarnya dia tidak menunjukkan sayur itu, tapi menunjukkan gelangnya yang ada di tangannya. Belum lagi dijawab oleh pedagang sayur itu, kemudian ibu itu berkata, wah di sini panas banget pasarnya. Tidak seperti saya di kota, di supermarket yang begitu dingin dan sejuk. Ternyata dia sedang menunjukkan ada kalung emas sebesar rantai kapal yang ada di lehernya. Bukan hanya panas, tapi tempat ini juga kotor. Kemudian dia mengangkat celana panjangnya sedikit, dan ternyata di pergelangan kakinya itu ada gelang emas yang melingkar-lingkar di kakinya. Apa respon ibu pedagang itu? Dia menatap wanita yang ada di depannya yang sedang menunjukkan berbagai macam kekayaannya itu, dan ibu pedagang itu berkata, luar biasa. Apa yang dia tunjukkan? Ternyata ibu pedagang itu punya giwang yang begitu kecil yang dari emas, tapi dia juga mau menunjukkan bahwa aku juga punya meskipun kecil. Bapak Ibu saya kasih, siapapun kita, apapun kondisi kita, apapun derajat kita, seberapapun kekayaan kita, masing-masing orang, masing-masing manusia punya sifat sombong. Entah itu kesombongannya besar, entah itu kecil saja. Tetapi masing-masing orang punya niat dan punya potensi untuk bisa menyombongkan dirinya. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan benci dengan kesombongan. Dan kesombongan itu merupakan awal dari kehancuran. Mau pilih mana? Mau pilih sombong dan hancur, atau milih seperti banyak orang berkata, lebih baik mati sombong daripada mati dihina. Pilihan kita. Tetapi Tuhan benci kesombongan. Oleh karena Tuhan mengajarkan kerendahan hati. Lihat di situ firman Tuhan ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Sifat-sifat hakiki Tuhan, sifat-sifat hakiki Kristus yang punya kesetaraan dengan Allah, yang luar biasa itu, yang maha mulia itu, tidak dipertahankan dalam hidup Kristus. Tidak harus dipertahankan di dalam melayani manusia. Sifat-sifat hakiki Kristus tidak dianggapnya sebagai harga yang harus dipertahankan. Tetapi semuanya diabaikan, semuanya ditinggalkan. Untuk apa? Untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu untuk kepentingan penyelamatan kepada manusia. Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan yang besar di surga, mengambil kedudukan menjadi seorang hamba yang hina, yang mestinya dia berada di surga sana dan mulia, dan tidak pernah ada kesusahan sedikit pun. Tetapi kemuliaan itu dia tinggalkan. Dia menjadi manusia, menjadi seorang hamba yang hina. Untuk kepentingan manusia, kepentingan saya dan kepentingan saudara semuanya. Tidak dipertahankan semuanya itu. Bahkan Yesus menunjukkan ketaatannya. Dia kerjakan, dia tunjukkan sampai mati. Untuk siapa? Untuk kepentingan orang lain. Ayat 7 dan ayat 8 di sana Bapak Ibu bisa memperhatikan. Ayat 8 saya baca, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah pikiran dan perasaan Kristus. Dan dikatakan bahwa hendaklah kamu mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Kristus yang rendah hati, maka kita juga rendah hati. Kristus yang mau meninggalkan kemuliaannya bagi kepentingan orang lain, mari kita tinggalkan kemuliaan kita juga untuk kepentingan orang lain. Kerendahan hati dan pikiran Kristus
harus terdapat dalam kehidupan dan hati kita. Kalau saya dan saudara mengakui sebagai murid-murid Kristus, menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang percaya, kiranya hati dan pikiran Kristus yang seperti itu ada dalam hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam persekutuan dengan maksud dan motivasi yang benar. Sebagai akhir dari khotbah kita pada hari ini, mari kita renungkan bersama-sama bahwa kita ada dalam sebuah persekutuan. Kita berada dalam sebuah kumpulan jemaat, kumpulan orang-orang percaya. Oleh sebab itu mari kita hidup dalam persekutuan itu. Kita hidup dalam kumpulan itu dengan maksud dan motivasi yang benar. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, dan mengikuti maksud Tuhan seperti dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Bagaimana seorang itu harus hidup dalam persekutuan yang saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, yang tidak menjauhkan diri dan tetap setia, dan juga semakin giat melakukannya dan saling menasihati. Dan kemudian marilah kita hidup sama seperti Kristus yang terpanggil untuk berkorban tanpa mementingkan diri, mempedulikan orang lain, dan selalu berbuat baik dalam situasi dan kondisi apapun. Mari kita berbuat baik, mari kita mempedulikan orang lain. Mari kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Mari kita menjaga perasaan orang lain dan tidak hanya menjaga perasaan kita sendiri. Mari kita memikirkan hal yang baik bagi orang lain, tidak hanya memikirkan hal yang baik bagi diri kita sendiri. Ada satu pepatah mengatakan seperti ini. Kalau aku berbuat baik kepadamu, bukan karena kamu berbuat baik kepadaku, tetapi karena Tuhan berbuat baik kepadaku. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Karena perbuatan baik kita tidak dipengaruhi oleh orang lain. Karena perbuatan baik kita dipengaruhi oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berbuat baik, maka saya harus berbuat baik. Meskipun kamu mungkin tidak berbuat baik kepadaku. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita cenderung untuk menyenangkan pikiran dan perasaan sendiri daripada untuk Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya firman-Mu akan memberkati kami sekalian, menasihati, dan mungkin juga mencambuk kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Ampuni kami, seringkali kami mengikuti pikiran dan perasaan kami sendiri, sehingga kami jauh dari kasih Kristus, jauh dari berkat-berkat Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dengan kembali memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian nomor 195, Nyatakan Yesus dalammu. Di dunia yang penuh cemas antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman
dalam-Mu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap membacanya melihat Yesus dalam-Mu? Nyatakan Yesus dalam-Mu. Nyatakan Yesus dalam-Mu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalam-Mu. Di surga kan kelak senang berjumpa sahabat-Mu. Berkat hidupmu dalam nyatakan Yesus dalam-Mu. Nyatakan Yesus dalam-Mu. Nyatakan Yesus dalam-Mu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalam-Mu. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tunduk kepala dan kita akan menyerahkan doa kita dan berkat pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena ibadah kami hari ini boleh berlangsung dengan baik, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih setiamu yang menyertai kami sekalian. Ampuni ya Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di sepanjang kami beribadah, sehingga kami boleh bersukacita oleh karena Tuhan memenuhi kami dengan berkat-berkat yang turunnya dari Tuhan. Bapa di surga, di penghujung ibadah kami hari ini, kami terus mengingatkan bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur oleh karena kemajuan-kemajuan baik di negeri kami. Tanda-tanda akan berakhirnya pandemi boleh semakin jelas. Oleh karena jumlah paparan boleh semakin sedikit, dan jumlah dari orang-orang yang disembuhkan dari paparan boleh semakin banyak. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan terus memberkati bangsa kami, di balik semua upaya dan daya kami, di balik semua usaha-usaha kami sekalian, baik pemerintah kami, baik instansi terkait, maupun seluruh masyarakat Indonesia, di dalam menjalankan vaksinasi, di dalam menjalankan protokol kesehatan, dan juga dalam ketaatannya menjalankan PPKM. Terima kasih Bapak, berkatilah pemerintah kami agar mereka semuanya tetap bersemangat di dalam menegakkan bangsa dan negara kami, khususnya situasi ekonomi yang terjadi di negeri kami yang semakin sulit ini. Mari Tuhan berkatilah supaya ada inovasi, ada terobosan baru, sehingga sektor-sektor perekonomian yang ada di negeri kami boleh kembali bangkit dan bertumbuh, dan akhirnya kami boleh kembali dalam situasi ekonomi yang baik di negeri kami ini. Berkatilah juga agar pemerintah kami mampu mengendalikan berbagai macam gejolak yang terjadi di negeri kami ini, terkhusus mereka yang ingin merusak bangsa kami, merusak negeri kami, kelompok kriminal bersenjata, adanya teroris, dan bahkan adanya kelompok-kelompok golongan-golongan yang ingin menggantikan dasar negara Pancasila. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, dan bahkan berkatilah mereka semuanya, sehingga mereka punya kesadaran yang baik, mereka akan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia,
mendukung sepenuhnya agar NKRI tetap berdiri dengan kokoh. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ada di dalamnya. Kiranya gabungan Gereja Baptis Indonesia dan keluarga besarnya akan bekerja bersama-sama dengan pemerintah kami untuk menanggulangi berbagai macam kesulitan, pergumulan dan persoalan yang terjadi di negeri kami, dan GGBI pun bersama dengan gereja-gereja Baptis Indonesia semuanya yang ada di Nusantara ini akan mendukung pemerintah kami untuk menjadikan bangsa dan negeri kami bangkit dari semua keterpurukan yang terjadi. Berkatilah BPN dalam melantik ketua-ketua BPD terpilih dan juga BPD Lampung khususnya yang akan mengadakan pemilihan ketua BPD, juga Tuhan akan memberkati sehingga Lampung boleh menemukan ketua yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk menjadi ketua BPD di daerah Lampung ini. Berkatilah Smyrna dengan semua pergumulan yang terjadi. Kami mau berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih hati Tuhan hiburkan, yang patah semangat Tuhan bangkitkan, Tuhan gairahkan, yang sedang hamil mari Tuhan berkati kehamilannya, yang merindukan buah hati mari Tuhan nyatakan itu kepada anak-anakmu yang merindukan buah hati, yang ingin mendapatkan pekerjaan mari Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang mencari teman hidup mari Tuhan berikan hikmat supaya menemukan teman hidup yang juga sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang dalam berbagai macam kesulitan mari Tuhan buka jalan. Berikan kesehatan, kesatuan, kerukunan yang baik di Smyrna ya Tuhan, supaya kami boleh merasakan arti dari persekutuan dan kekeluargaan yang sesungguhnya di Smyrna ini. Berkatilah pelayanan yang terjadi, berkatilah saat kami mengadakan perekaman, berkatilah para tim editor yang mengerjakannya, berkatilah semua yang terlibat dalam pelayanan, sehingga pelayanan kami sungguh-sungguh memperkenan hati Tuhan dan berdampak baik bagi pendewasaan iman seluruh jemaat di Smyrna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya Smyrna ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati hari ini dan Tuhan memberkati Smyrna di hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu saya kasih, bersiaplah diri untuk menerima berkat Tuhan dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengucapkan puji dan syukur karena hari ini Tuhan sudah luar biasa dalam kehidupan kita. Ibadah kita sudah selesai. Saatnya kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.